berikan. Ya, itu nanti kalau kamu sudah menjadi teruri, silakan mau merokok begitu. Oh enggak jadi masalah. Itu namanya larangan yang datangnya dari pihak atasan kepada pihak bawahan, itu dinamakan nahi. Kalau dia itu nahi, maka termasuk bagian daripada kategori insya Allah begitu. Oke. Selanjutnya, sekarang pengajian kita membicarakan mengenai istifham. Istifham itu artinya bertanya. Arti istifham itu apa? Bertanya. Itu. Makanya orang Arab mengatakan as-su'alu miftahul ilmi. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Maka kalau kita mau cepat pandai, lepas pintar, banyak-banyaklah kita bertanya. Banyak-banyak bertanya. Allah menyuruh kita bertanya itu pesanibat yang zikri. Bertanyalah kamu kepada orang yang pintar. Jika kamu tidak jika kamu tidak mengetahui atau tidak bisa. Ini artinya istifham adalah bertanya. Asalnya istifham itu fahima begitu. Dari kata fahima yang wazan timbangan daripada fahima begitu. Kalau fahima itu kita artikan dia ke dalam bahasa Indonesia artinya paham. Pakai paham. Jangan buang m-nya, jangan dibuang m-nya. Kalau dibuang m-nya itu menjadi paham. Jangan dibayangkan itu ada paham. Karena begitu kata sebaik syair itu, hayatul ilmi bil mufala'ati wa mautuhu bima fa'zainil mar'ati. Hidupnya ilmu itu dengan rajin belajar, dan matinya ilmu itu dengan benda yang ada di antara dua paha perempuan. Itu kata orang Arab. Makanya jangan buang m-nya itu. Fahima artinya paham. Jangan dibuang menjadi itu bahaya itu. Terus undur kita di layar supaya cepat mencapai angin. Sungguh-sungguhlah adik belajar supaya cepat menjadi alim. Begitu. Buang itu cewek. Nanti kalau sudah sarjana, baru itu ada cewek di otaknya. Sekarang itu yang ada itu adalah kenapa bisa berarti bertanya itu fahima? Padahal itu arti fahima itu paham, memahami. Kenapa diartikan itu bertanya? Nah, kalau fahima itu kita baca ilmu syaraf, itu namanya fi'il sulasi mujarrad. Hurufnya pertama fa, yang kedua ha, yang ketiga mim. Fi'il itu kan dibagi menjadi dua dia. Fi'il sulasi dibagi menjadi dua. Pertama ada namanya fi'il sulasi mujarrad.
Yang kedua ada namanya PL sulasi mazid. Itu bisa PL sulasi itu ditambah satu huruf menjadi PL rubah. Namanya PL rubah. Kalau ditambah PL sulasi mujarrad itu satu huruf, rubah namanya menjadi PL rubah. Kalau ditambah dua huruf menjadi 5 hurufnya, dinamakan dia dengan nama PL PL khumas. Kalau ditambah 2 huruf menjadi PL khumas. Kalau ditambah 3 huruf menjadi PL sudasi. Sampai 6 huruf. Paling banyak tambahan itu adalah 3 huruf. Dan tidak ada PL subahi begitu. Begitu atau PL sumani. Atau PL pisah. Yang ada cuma PL sudah cuma hurufnya. Kan begitu. Asalnya Fahimah. Begitu. Menjadi istifham. Berarti istafhama jadinya begitu ya. Asalnya Fahimah menjadi ditambah pertama itu huruf ta. Kemudian ditambah juga itu huruf sin. Ditambah lagi huruf hamzah. Menjadi 3. Itu. Ini kalau sudah ditambah hurufnya maka berubah maknanya. Ada di sana huruf sin dengan ta. Istafhama. Itu. Kalau sudah masuk sin dengan ta, itu berubah maknanya itu menjadi tuntutan. Begitu. Jadi tuntutan untuk memahami. Istafhama itu minta pemaham. Itu artinya itu karena ada huruf sin dengan ta, berubah maknanya menjadi minta pemaham. Cara orang meminta pemahaman itu adalah dengan cara berdoa. Cara orang itu meminta pemahaman dengan cara bertanya. Begitu. Ada dulu saya agak disuruh kita masih badan itu. Disuruh mewakili Al-Mukarram Magfurlah Tuan Guru Jalaluddin. Kita masih sekolah di Kediri. Tapi pulang sampai kedek-kedek itu di madrasah. Nggak tahu dia bilang begitu. Kira tuh mondok di Kediri waktu itu. Belum 4 tahun. Belum ketahu pengetahuan dan waktu ini nggak jarang gitu. Nggak bisa begitu. Terus itu Sarah Dahlan itu. Sarah Dahlan disuruh sama waktu. Tapi karena itu gengsi itu. Saya sekolah di Kediri pun nggak bisa ngajar begitu. Keadaan gitu. Terus bahasannya itu masalah lapas. Kan lapas itu wasautul mustamilu ala ba'dil khurub al-hijaiyah. Itulah namanya lapas. Suara itu. Tapi suara yang bagaimana? Yang mengandung ada huruf alif ba ta. Jadi kalau cuma suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, bukan hanya lapas. Contohnya ini saya bilang itu kasautit publik. Seperti suara gen, dan saya bilang gen saja itu. Ada murid itu
seperti suara genteng dia bilang. Padahal dibeli itu gendang ketika Sofi dibeli seperti suara baru sebilang genteng dia bilang. Oh kenapa punya genteng dia bilang. Makanya jangan mendahului guru. Ada teman saya dulu namanya Sandal Kudo. Kadir namanya Kadir dari desa Haji Abdul Kadir, belum jadi Haji dulu Kadir namanya. Sekelas dengan saya itu diajar bahasa Arab begitu di madrasah. Gurunya mengatakan Tabashirun kapur tulen gitu. Bukan kapur tulen begitu. Tapi kapur tulis begitu. Itu suka megang guru itu Abdul Qadir. Ada juga murid saya itu cewek. Saya mengajar balaghah begitu. Buk itu artinya apa? Buku. Buk. Trompet. Bukan trompet. Buk itu artinya trompet. Saya suruh baca itu murid saya. Kata buk. Kabung kain begitu. Itu harus bacanya kabung kain. Tapi dia baca itu oleh murid saya. Kabau korn. Buk dibaca bau. Namanya anak baru belajar ya, saya maafkan dulu. Kebetulan dia itu lumayan cakep. Saya masih dagang begitu. Maaf. Terus sudah bauknya sudah. Itu. Selanjutnya kita harus bertanya. Sekarang apa bertanya itu? Jangan kamu bilang itu beketuan begitu. Karena banyak itu saya tanya begitu. Itu misalnya ini nida itu artinya memanggil. Apa memanggil itu berkelek dia bilang. Bukan begitu. Sama jadinya itu kambing. Apa kambing itu? Bimbi. Dia tidak segitunya kan begitu. Punya definisi. Nah sekarang apa itu bertanya, lihat kitabmu itu namanya bertanya ini. Yang namanya istifham atau namanya bertanya itu menuntut tuntutan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Itu namanya bertanya. Nah, apa saja itu yang kita tidak tahu kemudian kita tanyakan, itulah namanya istifham. Begitu. Kan tahu sekarang namanya itu. Tahu benda apa itu bertanya? Tuntutan sesuatu yang Tuntutan mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Tidak diketahui, itulah namanya bertanya. Itu. Nanti kamu tanya bapakmu apa, bertanya bapak begitu. Insya Allah bapakmu kalau tidak pernah belajar balaghah itu tidak tahu dia. Itulah Tapi bapaknya kalau dia sudah Darwan. tamatan di sini itu jangan coba-coba dia ya. Enak kamu, aku sudah belajar sama Nabi Rasul begitu dia bilang kan begitu. Nah, selanjutnya alat yang dipakai bertanya itu ada 11. Ada 11, tapi di sini katanya itu 10. Berapa? 11. Yang pertama itu dipakai bertanya itu adalah Hamzah. Apakah? A'anta Khalidun? Apakah kamu ini namanya Khalidun? Atau saya bertanya pakai Hamzah. Ahadza gahwa? Inikah namanya Inikah namanya kopi? Kamu akan menjawab na'am hadza kopi. Hadza gahwa. Ini namanya Gahwa. Ini misalnya nih, ahadza hubbus. Inikah namanya
pakai hamzah kita bertanya, ahaza khubuz, inikah namanya roti? Kamu akan menjawab na'am haza khubuz, ini namanya roti, kan begitu. Dan seterusnya. Yang kedua, hal, apakah atau adakah? Adakah? Misalnya ini, saya bertanya, hal haza ma'un, adakah ini namanya adakah ini namanya air? Atau ini? Saya bertanya, hal haza mikrofon, inikah namanya mic? Kamu akan jawab na'am haza mikrofon. Kalau itu mujahar, sautun kabir, itu namanya mujahar. Ahaza mujaharun, hal haza atau hal zalika mujaharun, itukah namanya apa? Pengeras suara. Na'am, kamu akan katakan na'am zalika mujaharun. Ini kemudian ada dipakai untuk bertanya itu huruf ma. Begitu. Ini sampai belum tahu ini namanya ini. Mahaza, kan begitu. Mahaza, apakah namanya ini? Kalau kamu sudah tahu akan menjawab haza hubuz. Ini namanya apa? Rot. Kan begitu. Atau saya bertanya, mahaza, apa namanya ini? Kamu akan jawab hazama. Ini namanya mahaza, apa namanya ini? Ada qahwa. Gahwa. Itu. Qahwa. Kalau Gahwa. mengatakan gah. Kenapa gah? Yang paling pertama menemukan kopi itu adalah orang Bindi dan Yaman. Bapaknya bedol. Kambingnya orang itu tidak bisa tidur. Semua kambing itu batuk dengan mengatakan gah. Pengarap bembe itu bingung dia, sekali malam ini kambing tidak bisa tidur begitu, batuk terus. Jadi asalnya dari batuk bembe begitu. Yang mengatakan gah. Besok harinya dia teliti itu. Tahu-tahu dia lihat itu ada biji-bijian. Dia bawa ke dulu itu kambingnya. Di satu tempat itu dia lihat itu ada biji-bijian yang dimakan oleh kambingnya. Oh, ini barangkali yang membuat kambing saya itu batuk, nggak bisa tidur. Dicoba itu ambil, terus dia bakar dia. Lalu dia makan. Setelah dia bakar, terus nggak bisa tidur dia. Pengarap bembe nggak bisa Tidur. Lalu dia perkenalkan mujarab sekali. Kalau kita mau berjaga, pakai ini caranya. Ini apa namanya? Saya tidak tahu namanya. Cuma kambing saya setelah makan ini dia batuk terus dia mengatakan gah. Makanya orang akan dia dengan nama Ngoh. Ada makanan itu enak. Makanan enak itu dibuat dia dari Ambon, terus gula nilai. Itu asalnya bahasa Arab itu abu. Apa? Tahu abuk itu ya? Pernah makan abuk? Nah, abak. Itu enak, itu abuk.
Dulu di musim haji, Solo. di musim haji itu ada seorang haris pembantu membawa jajan itu masih kukus dia. Lalu anak muda itu bertanya, begitu, bertanya kepada pembantu itu, Habgamenda, dia bilang, punya siapa itu? Itu orang Arab kalau bertanya punya siapa itu pakai Habgamenda. Misalnya ini di pesiringan ini, Habgamenda, Habgamenda. Nah, itu orang anak muda itu bertanya kepada Haris dengan mengatakan Habgamenda, siapa punya ini? Lalu Haris itu menjawab, aduh, ini punya bapakmu, tapi dia jawab dengan aduh, gitu. Didengar oleh orang Indonesia jamaah haji. Bagaimana rasanya abuk itu begitu? Nah, terus ada sisa itu. Dia makan enak, rasanya ini abuk, besok kita suntikin ini jadi dia. Sampai sekarang dinamakan abuk itu dengan nama Abak. itu adalah dari bahasa Arab. Abuk ya, abuk, Dari abuk. bahasa Arab begitu. Sama dengan kamalindung. Kamal bahasa Arab itu kamalindung begitu. Itu ada sejarahnya itu. Orang Arab itu mengharamkan lindung. Karena lindung itu hayatul bahar, dia bilang itu ular air, ular laut. Gak mau dia makan. Yang satu ketika itu dia tidak tahu itu dikasih makan dengan lindung itu. Panggang, terus dibikin bro, terus disisip, kecil-kecil disuguhkan sama orang Arab. Orang Arab itu makan satu jembak, dia makan itu. Selesai makan itu dia bertanya, sudah mihalda, apa jadi lauk paukku ini? Dikasih tahu lindung begitu, tapi lindung dia. Nah, besok harinya makan, terus dituduh angkrang gitu, diragi sama seperti raja itu lagi lindung itu. Selesai makan ada kamelindung, dia bilang. Ini sama rasanya dengan rasa lindung. Makanya itu terong yang dibro itu menurut bahasa Sasak itu namanya kamelindung, padahal bahasa Arab itu. Tapi dipakai itu sekarang menjadi kamelindung. Rasanya sama seperti lindung begitu. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah mata. Mata ini untuk menanyakan waktu, kapan begitu. Baik masa lalu atau masa akan datang, kita pakai untuk menanyakannya, dipakai mata. Contohnya umpama ada orang itu temanmu itu tahu-tahu kamu bertemu di sini, lalu temanmu itu mengatakan mata sejarta di Ma'had Al-Halim, kapan kamu daftar di Ma'had Al-Halim? Sejaltu salah maafia, saya daftar pada tahun yang lalu. Ini pakai mata sejalta di Ma'had Al-Halimiyah. Atau kamu datang itu mata kita min baiti, kapan kamu datang dari rumah? Gitu. Yaumal madiyah, saya datang hari yang lalu. Begitu. Atau dipakai untuk menanyakan masa akan datang. Dipakai untuk menanyakan masa akan datang begitu. Misalnya umpama mata tatazawwaj, kapan kamu akan kawin? Pakai mata bertanya. Jawab insya Allah
ba'dal khuruj min ma'had. Insyaallah sesudah tamat dari ma'had begitu. Kayu sentuh jadi perahu, anak liu buta sebelah. Kalau tentu adinda mau, tunggulah dulu tamat sekolah. Lah. Burung kamu jadi ustaz nanti. Oke, berikutnya ayana. Sama ayana ini maknanya dengan mata, artinya kapan. Cuma khusus tempat dipakai ayana ini untuk menanyakan waktu yang menakutkan, mengembarkan, menggemparkan dan dahsyat. Ini dipakai untuk menanyakannya adalah ayana. Misalnya kamu sudah divonis penjara, bukan kamu, maling umpama. Maling sudah divonis itu 5 tahun. Lalu kan penjara itu menakutkan. Lalu kita tanya dia, statusmu, kapan kamu akan kapan kamu di penjara? Wallah, wallah saya tidak tahu. Ini atau menanyakan gempa begitu. Menanyakan apa? Gempa, kan semua orang itu takut. Apa itu? Balainya bagus-bagus itu ditinggalkan. Padahal biaya balainya 1 miliar, 2 miliar. Tetapi teganya meninggalkan rumah, tinggal ini di rauk-rauk dia. Terus itu pakai balik plastik lagi, baliknya itu hujan kersingan dia. Nah, makanya di rumah itu yang tetap tinggal cuma ikan balik begitu. Tuan rumah itu pergi meninggalkan rumah, yang tetap tinggal ikan, tahu namanya ikan balik itu, begal. Orang sesuai kalau mengatakan lebih bahasa halus itu, begal itu dinamakan ikan balik. Sama gitu ikan balik. Tinggal namanya ikan Balik. Rumah jadi dari yang kecil sampai tua, ini memang tua oda itu pergi dia mengungsi itu dengan apa adanya gempa. Menanyakan gempa umpama gempa yang sudah lalu. Maka zilzilatil ardu Lombok itu atau hadamil Lombok. Maka zilzilatil Lombok, kapan terjadinya gempa Lombok? Kita jawab dia. Itu tahun berapa itu? 2018 begitu. Khalas sanawat, 5 sanawat atiyah. Sudah 5 tahun yang lalu itu. 5 tahun yang lalu itu terjadi gempa Lombok begitu. Atau menanyakan hari kiamat, kapan hari kiamat? Ini dipakai ayana, bukan mata dipakai. Gempa dipakai untuk menanyakan dipakai untuk menanyakannya huruf istifham ayana. Ayana zilzilatil Lombok begitu. Kapan itu terjadinya gempa Lombok? Jadi jawab begitu. Jadi Sudah itu 5 tahun yang lalu. Sekarang mudah-mudahan tidak lagi begitu. Nah. Selanjutnya kaifa. Tapi orang Arab mengatakan kaif begitu. Bukan pakai kaifa. Untuk menanyakan keadaan, kaif hal. Bagaimana keadaanmu? Atau kaif khabar. Bagaimana ceritanya? Kita jawab insyaallah khair. Atau kita jawab itu tayyib. Insyaallah tayyib, alhamdulillah tayyib begitu. Itu jawabnya. Kalau kita ditanya kif halik, bedanya itu kalau orang Arab itu, kalau perempuan ditanya itu kif halik dia bilang. Itu tandanya bertanya kepada perempuan. Halik begitu. Tapi kalau laki-laki halat atau halik, pakai baris atas atau baris depan, baris bawah. Selanjutnya aina. Aina itu dipakai untuk menanyakan tempat itu.
begitu. Misalnya kamu tidak tahu namanya Sesela. Aina haratu Sesela. Mana dia kampung Sesela begitu. Dijawab Garit dan Midang begitu. Kampung Sesela dekat dengan Midang. Makanya nanti akan ada di sini. Aina haratu Batulayar. Mana dia tempatnya kampung Batulayar. Batulayar karib min Senggigi begitu. Batulayar itu dekat dengan Senggigi. Menanyakan tempat. Aina baitu, di mana rumah kamu? Baiti kita kait begitu. Rumah saya di tempat Kait. bulan tak li pendiri. Binasi li kekali. Kamu saja ada di nenek. Lagu Jumati buah terbaik. Wah. Kemudian anak ini bisa maknanya itu makna kaifa, bisa maknanya itu aina, bisa maknanya itu mata. Bisa kita pakai lafaz anak untuk menanyakan tempat. Bisa kita pakai anak untuk menanyakan waktu. Bisa kita pakai anak untuk menanyakan hal. Ini tiga maknanya, ini sama maknanya anak ini dengan kaifa, bisa sama maknanya dengan mata, bisa sama juga maknanya dengan ain, begitu. Nah berikutnya itu adalah kam. Kam ini dipakai untuk menanyakan jumlah, begitu. Kita umpama bertanya, kam fulus, orang Arab itu pakai fulus. Atau kadang-kadang dipakai nukud, nugut dia bilang itu. Kam nukud, berapa uang kamu? Begitu. Atau kam fulus, berapa? Sama fulus dengan nukud. Kebanyakan dipakai itu orang-orang Arab itu pakai fulus. Kadang-kadang dipakai juga nukud gitu. Namun kebanyakannya itu memakai kata-kata mafi fulus sila ala rupiah bas dia bilang. Tidak ada uang, cuma 1.000 rupiah toh bas itu artinya sama dengan faham gitu, tapi itu orang Mekah. Nah selanjutnya yang berikutnya itu ayu man. Nanti ayu itu terakhir man. Kalau kita menanya orang itu man anta, siapa kamu? Dari sukal ana, siapa yang mengajar kamu sekarang? Dipakai man. Dijawab dong begitu. Dari sukal ana mamiras kamu, yang mengajar kamu sekarang mamiras begitu. Pakai man. Man abu, siapa bapakmu? Abi Khalid. Bapak saya itu kan Pak Khalid begitu. Man ummik, siapa ibumu? Ummi Hajah ini. Ibuku Hajah ini namanya. Kan begitu. Nah yang terakhir huruf istifham itu namanya ayu. Ayu ini nah ini paling bebas maknanya. Dipakai untuk menanyakan apa saja ini. Boleh kita pakai kalimat ayu. Misalnya kita pakai menanyakan ini. Ayu ada apa ini? Boleh. Ayu anta, siapa kamu? Ayu abu, siapa bapakmu? Ayu furusak, berapa uangmu? Jadi kalau kita mau ringkes huruf-huruf yang dipakai untuk bertanya itu, cukup kita pakai kalimat ayu. Cukup kita pakai kalimat ayu. Bisa bermakna hal, bisa makna hamzah, bisa bermakna man, bisa bermakna mat, bisa bermakna mada, makna kam dan seterusnya. Tergantung apa yang mau kita pertanyakan. Boleh kita pakai dengan huruf ayu.
sampai di sini dulu. Ini sudah jam, ya mau jam 5:30. Kita cukupkan pengajian sampai di sini. Intihat dirasa ilahuna ala husni ihtimamikum wa istima'ikum aqulu syukran kathir wa syukran jazil wa akhiran uhyikum bi tahiyatil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.